Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Phil. Kembali kita akan membawa cermin ke muka Don Nathan, yang mulutnya terlalu cepat ngomong daripada mikir. Kemarin dia membawa narasi, yang katanya iblis masuk surga karena berjasa menjalankan misi menyalibkan Yesus, dan oleh karena Yesus disalibkan maka manusia ditebus. Nanti kita akan menggunakan logika yang sama untuk membungkam argumen dari Don Nathan. Sebelumnya, kita saksikan dulu videonya berikut. Karena sudah terjadi penebusan dosa, berarti iblis berjasa apa berdosa? Berjasa lah, kan nggak jadi ada penebusan dosa tuh. Kalau berjasa masuk surga, masuk neraka. Iya, nggak tahu tuh dia di mana. Berarti itu kan ada konsep yang nggak logis. Nggak logis makanya kan. Ya kan? Berarti kalau gitu iblis, Yudas, Imam Yahudi, Pontius Pilatus, sama tentara Romawi, yang semuanya nih nyalib Yesus di atas kayu salib, ini mereka semua berjasa atau berdosa? Kalau tujuannya untuk dosa, untuk menebus dosa, berarti dia berjasa. Berjasa dong. Berjasa. Karena tujuannya kan untuk menebus dosa. Iya. Kalau nggak ada 5 ini kan nggak ada penyaliban kan? Nah berarti kalau berjasa masuk surga, masuk neraka. Seharusnya masuk surga. Mau satu surga sama iblis. Tergantung bentuk surga aja kali ya. Kita sudah dengarkan bersama pernyataan Don Nathan. Ia mengatakan bahwa iblis berjasa dalam proses penyaliban, dan oleh karena dia berjasa, maka iblis harus masuk surga. Itu adalah ajaran yang sesat, dan untuk topik itu saya sudah jelaskan pada video yang ini. Teman-teman bisa lihat di channel ini. Kali ini kita akan menggunakan standar yang sama pada Don Nathan. Kalau teman-teman baca dalam Quran, Allah mempunyai rencana untuk menjadikan khalifah di bumi. Seperti yang tertulis dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jadi, sesuai ayat tadi, Allah SWT ingin menjadikan khalifah di bumi. Ingat, ini adalah rencana Allah. Lalu kisahnya berlanjut pada ayat berikut. Surah Al-A'raf ayat 20. Maka, setan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya, yang berakibat tampak pada keduanya sesuatu yang tertutup dari aurat keduanya. Ia, setan, berkata, Tuhanmu tidak melarang kamu berdua untuk mendekati pohon ini, kecuali karena dia tidak senang kamu berdua menjadi malaikat atau kamu berdua termasuk orang-orang yang kekal dalam surga. Ayat 21. Ia, setan, bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya aku ini bagi kamu berdua benar-benar termasuk para pemberi nasihat. Ayat 22. Ia, setan, menjerumuskan keduanya dengan tipu daya. Maka, ketika keduanya telah mencicipi buah pohon itu, tampaklah pada keduanya auratnya dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun di surga. Tuhan mereka menyeru mereka, bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon itu dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua? Pada ayat-ayat ini, menceritakan bagaimana Adam dicobai oleh setan untuk memakan buah yang dilarang. Dan pada akhirnya setan pun berhasil. Oleh karena setan berhasil menjatuhkan Adam, apa yang terjadi dengan Adam? Kita lanjut baca surah Al-A'raf ayat 24. Dia, Allah, berfirman, turunlah kamu. Sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain serta bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang telah ditentukan. Jadi kenapa mereka bisa turun ke bumi? Karena mereka jatuh pada pencobaan setan. Jadi siapa yang berjasa menurunkan Adam dan Hawa ke bumi? Mari kita baca ayat berikut ini. Surah Al-A'raf ayat 27. Wahai anak cucu Adam, janganlah sekali-kali kamu tertipu oleh setan sebagaimana ia, setan, telah mengeluarkan ibu bapamu dari surga dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan kepada keduanya aurat mereka berdua. Sesungguhnya ia, setan, dan para pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu sebagai penolong bagi orang-orang yang tidak beriman. Jadi sesuai dengan ayat ini, siapa yang menyebabkan Adam dan Hawa keluar dari surga ke bumi? Tentu jawabannya adalah setan.
Kalau ayat ini masih kurang, kita baca lagi ayat berikut, yaitu surah Al-Baqarah ayat 35. Kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu, dan janganlah kamu dekati pohon ini, sehingga kamu termasuk orang-orang zalim. Ingat ayat ini mengatakan Adam dan Hawa diperintahkan untuk tinggal di surga. Lalu pada ayat selanjutnya, apa yang terjadi? Surah Al-Baqarah ayat 36. Lalu, setan menggelincirkan keduanya darinya sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya ada di sana, surga. Kami berfirman, turunlah kamu. Sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain serta bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Jadi, siapa yang membuat Adam dan Hawa tergelincir? Jawabannya adalah setan. Ingat ayat yang pertama tadi, di mana Allah SWT ingin menjadikan khalifah di bumi. Oleh karena setan berhasil menggoda Adam, akhirnya Adam diturunkan dari surga. Pertanyaan kita adalah, setan berjasa atau tidak dalam menjadikan Adam khalifah di bumi? Tentu saja berjasa. Nah, berarti kalau berjasa masuk surga, masuk neraka? Seharusnya masuk surga. Mau satu surga sama iblis? Tergantung bentuk surga aja kali ya. Ingat ya teman-teman, kita sedang menggunakan standar yang sama yang dipakai oleh Don Ditan. Sekali lagi, inilah akibatnya jika Don Ditan bicaranya lebih cepat daripada berpikir. Dan inilah hasilnya jika mualaf bukannya belajar Quran, malah dikasih panggung untuk ngajar. Sangkanya, apa yang dia katakan itu akan menampar kekristenan. Justru, apa yang dia lakukan, menampar mukanya sendiri. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap pernyataan Don Ditan. Semoga menambah informasi teman-teman. Terima kasih untuk dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, ya, surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, kalau nggak salah nomor 1 tahun 79, itu yang melarang ya, orang untuk merayu, mengintimidasi atau mengajak orang yang sudah beragama, mengajak orang yang sudah beragama. Kalau orang yang belum beragama boleh-boleh saja, tapi kalau yang sudah beragama itu dilarang. 346 menit kemudian. Ya, setelah ini kan sudah menjadi Muslim, kita dakwah sama-sama. Insya Allah. Kita ajak kita Itu PR kita buat ajak saya. ya siapa saja yang mendengar dakwah kita, baik itu yang Muslim maupun yang non Muslim, untuk kembali ke Islam. Itu aja sebenarnya sih. Flashback. Mengajak orang yang sudah beragama. Kalau orang yang belum beragama boleh-boleh saja, silakan. tapi kalau yang sudah beragama itu dilarang. Memang mualaf ini nakal gitu loh.